Badak merupakan hewan herbivora berukuran besar yang dapat mencapai bobot lebih dari 1 ton. Badak mempunyai 1 atau 2 cula pada bagian tengah dahi. Jika berjumlah 2, salah satu terletak di depan, yang lainnya tidak bersisian. Badak mempunyai kulit yang tebal berkisar 1,5 sampai 5 cm yang terbentuk dari lapisan kolagen. Badak memiliki indera pendengaran dan penciuman yang tajam, tetapi tidak dapat melihat jauh. Sebagian besar badak dapat hidup melebihi 40 tahun. Walaupun termasuk herbivora, badak adalah hewan yang berbahaya. Di India dan Nepal, badak merupakan penyebab utama kematian manusia, melebihi jumlah yang disebabkan oleh harimau dan macan tutul. Badak bahkan diketahui pernah menyerang gajah pembawa wisatawan. Ada 5 spesies badak yang masih ada, walaupun dalam jumlah yang rendah. Badak putih adalah salah satu dari 5 spesies badak yang masih ada dan salah satu dari sedikit spesies megafauna yang tersisa. Binatang ini adalah binatang darat besar yang masih ada di dunia setelah gajah, bersama dengan badak India dan kuda Nil. Badak ini diketahui mempunyai mulut yang lebarnya, digunakan untuk makan rumput dan menjadi spesies badak yang paling bersosialisasi. Badak putih adalah badak paling umum dari semua badak dan memiliki 2 subspesies, dengan subspesies utara lebih jarang daripada selatan. Sedangkan badak hitam adalah mamalia yang termasuk ke dalam ordo Perissodactyla dan merupakan hewan asli Afrika Timur dan Tengah termasuk Kenya, Tanzania, Kamerun, Afrika Selatan, Nambia, dan Zimbabwe. Walaupun badak ini merujuk pada makhluk hitam, tetapi warnanya lebih berwarna abu-abu putih. Nama spesies ini dipilih untuk dibedakan dari badak putih. Badak hitam dinyatakan punah. Spesies ini sendiri kini berstatus kritis. Badak Sumatera dikenal juga sebagai badak berambut atau badak Asia bercula 2. Merupakan spesies langka dari famili Rhinocerotidae dan termasuk salah satu dari 5 spesies badak yang masih lestari. Badak Sumatera merupakan satu-satunya spesies yang tersisa dari genus Dicerorhinus. Spesies ini merupakan jenis badak terkecil. Meskipun masih tergolong hewan mamalia yang besar, tingginya 112 sampai 145 cm sampai pundak dengan panjang keseluruhan tubuh dan kepala 2,36 sampai 3,18 meter serta panjang ekor 35 sampai 70 cm. Beratnya berkisar antara 500 sampai 1000 kg. Sebagaimana spesies badak Afrika, badak Sumatera memiliki 2 cula. Yang lebih besar adalah cula pada hidung, biasanya 15 sampai 25 cm. Sedangkan cula yang lain biasanya berbentuk seperti sebuah pangkal. Sebagian besar tubuh badak Sumatera diselimuti rambut berwarna coklat kemerahan. Spesies ini pernah menghuni hutan-hujan rawa dan hutan pegunungan di India, Buton, Bangladesh, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, dan Indonesia, serta Tiongkok. Dalam sejarahnya, badak Sumatera dahulu tinggal di bagian barat daya Tiongkok, khususnya di Sichuan. Mereka sekarang terancam punah dengan hanya 6 populasi yang cukup besar di alam liar, 4 di Sumatera, 1 di Kalimantan, dan 1 di Semenanjung Malaysia. Jumlah badak Sumatera sulit ditentukan karena mereka adalah hewan penyendiri yang tersebar secara luas.
tetapi dapat diperkirakan kalau jumlahnya kurang dari 100 ekor. Ada keraguan mengenai kelangsungan hidup populasinya di semenanjung Malaysia, dan salah satu populasi di Sumatera mungkin juga sudah punah. Jumlah mereka saat ini mungkin hanya 80 ekor. Pada tahun 2015, para peneliti mengumumkan bahwa badak Sumatera Timur di bagian utara Kalimantan telah punah. Dalam sebagian besar masa hidupnya, badak Sumatera merupakan hewan penyendiri, kecuali selama masa kawin dan memelihara keturunan. Mereka merupakan spesies badak yang paling vokal dan juga berkomunikasi dengan cara menandai tanah dengan kakinya, memelintir pohon kecil hingga membentuk pola dan meninggalkan kotorannya. Spesies ini jauh lebih sering dikaji daripada badak Jawa yang sama tertutupnya. Banyaknya kajian mengenai badak Sumatera merupakan dampak tidak langsung dari sebuah program pelestarian yang membawa 40 badak Sumatera ke dalam konservasi ex situ. Sedikit sekali pengetahuan mengenai prosedur yang diharapkan dapat membantu perkembangan ex situ badak Sumatera. Sejumlah badak mati di beberapa lokasi tujuan penangkaran, dan tidak ada satupun bayi badak yang dilahirkan selama hampir 20 tahun. Populasi yang tersisa kini terisolasi di dalam habitat mereka yang semakin gundul. Badak Sumatera yang pertama kali didokumentasikan ditembak di suatu daerah yang berjarak 16 km dari luar benteng Malboro, dekat pesisir pantai Sumatera pada tahun 1793. Gambar hewan tersebut dan penulisan deskripsinya dikirimkan ke Joseph Banks, seorang naturalis yang kelak menjadi Presiden Royal Society, yang menerbitkan sebuah makalah tentang spesimen tersebut pada tahun yang sama. Badak Sumatera adalah binatang penyendiri kecuali pada musim kawin dan selama membesarkan keturunan. Wilayah jangkauan pejantan dapat mencapai 50 km persegi, sedangkan betina 10-15 km persegi. Jangkauan para betina tampaknya terpisah oleh jarak, sedangkan jangkauan para pejantan seringkali saling bersinggungan. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa badak Sumatera mempertahankan wilayah mereka melalui perkelahian. Penandaan wilayah masing-masing dilakukan dengan cara menggores tanah dengan kaki mereka, membengkokkan pohon muda dengan pola yang khas, dan meninggalkan kotoran. Badak Sumatera biasanya paling aktif pada saat makan, pada waktu fajar, dan sesaat setelah senja. Pada siang hari mereka berkubang dengan cara mandi lumpur untuk mendinginkan tubuh dan beristirahat. Saat musim hujan, mereka tinggal ke tempat yang lebih tinggi. Pada masa-masa yang lebih dingin, mereka kembali ke daerah yang lebih rendah dan dalam awal jangkauan mereka. Kalau lubang lumpur tidak tersedia, badak tersebut akan memperdalam genangan air dengan kaki dan culanya. Kebiasaan berkubang membantu badak mempertahankan suhu tubuhnya dan melindungi kulitnya dari ektoparasit dan serangga lainnya. Spesimen di penangkaran yang tidak mendapat waktu berkubang secara memadai, dengan cepatnya menderita kerusakan kulit dan peradangan, penanahan, masalah pada mata, peradangan kuku, kerontokan rambut, dan akhirnya mati. Waktu makan badak Sumatera kebanyakan pada saat sebelum malam tiba dan pagi hari. Mereka adalah hewan herbivora. Dengan menu makanan pokok dan pohon daun muda, dedaunan, buah-buahan, ranting, dan tunas pohon. Badak tersebut biasanya mengkonsumsi sampai dengan 50 kg makanan sehari. Para peneliti berhasil mengidentifikasi bahwa ada lebih dari 100 spesies makanan menjadi konsumsi badak Sumatera, terutama dengan cara mengukur sampel-sampel kotoran mereka. Porsi terbesar dari menu makanan mereka adalah anakan pohon dengan diameter batang 1-6 cm,
Badak Sumatera biasanya mendorong pohon-pohon muda ini dengan tubuhnya, berjalan di atas pohon tersebut tanpa menginjaknya untuk dapat memakan daun-daunnya. Banyak spesies tanaman yang dikonsumsi badak Sumatera hanya dalam porsi kecil, sehingga menunjukkan bahwa badak tersebut sering mengganti menu makanannya dan makan di lokasi yang berbeda. Antara tanaman-tanaman yang paling umum dimakan badak Sumatera, terdapat banyak spesies dari suku Euphorbiaceae. Badak Sumatera merupakan spesies badak yang paling vokal dan banyak bersuara. Badak Sumatera hampir terus-menerus bersuara dan diketahui mereka juga melakukannya di alam liar.